Kami di Lumbung Padi Jawa Barat di Karawang. Sekarang mau menemui petani. Kita akan lihat bagaimana keterangan dan sebenarnya kondisi yang dialami petani berkaitan dengan tingginya harga beras sendiri seperti apa. Kita temukan faktanya. Kita akan temui ya, ini salah satu petani di Karawang, Jawa Barat ini, Pak Saiful. Saya sebelumnya sudah menghubungi terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Saiful. Selamat siang, Bu. Apa kabar, Pak Saiful? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke, ini sekarang lagi proses ini ya, panen sekarang ya. Kita tahu Pak, kalau sekarang kan informasinya harga beras lagi tinggi. Iya. Pengen tahu aja sih sebenarnya kalau kondisi yang dialami Pak Saiful, teman-teman petani di lapangan sendiri gimana? Ya, Mungkin boleh sambil jalan ya Pak ya? Emang sekarang itu Bu, yang panen itu cuma sedikit Bu, karena kemarin itu kita mau tanam itu air susah, jadi mundur lah tanam itu. Jadi Bulan apa jadinya? ya mestinya itu waktu itu bulan 10, bulan 11 itu udah kita mulai tanam. Ya. Cuman karena air nggak ada, ya baru istilahnya mulai tanam itu di akhir bulan 12. Dan bahkan sebagian di Karawang itu ada yang baru tanam bulan Januari Februari sekarang itu Bu. Ya posisinya gitu gara-gara air itu utamanya. Berarti yang utama faktornya gara-gara air? Gara-gara air kemarin nggak ada, kita ini lambat tanam. Ya ini yang panen itu cuman sebagian kecil lah di sini juga. Ini berapa luas Pak kalau yang sekarang kita lihat ini? Ya di sini ya sekitar 100 hektaran. Ini 100 hektar ya? Cuman ya posisinya itu kita nggak bisa serempak karena kemarin tuh airnya itu giliran. Giliran. Tadi sempat dikatakan berkurang untuk jumlah panennya juga karena masa tanamnya juga mundur gitu. Berapa persen kira-kira Pak prosentasenya kalau antara sebelum, antara normal begitu ya, dan juga setelah kekurangan air ini? Ya lumayan ini sih, kemarin kan memang banyak serangan juga. Ya mestinya kita panen udah mungkin di awal-awal bulan Februari, kita mundur karena ada serangan hama juga. Ya, jadi bertepatan tuh ya Pak ya? Terus ya dari hasilnya pun sekarang ya agak berkurang. Mungkin standar kita biasa kan 7 ton, 8 ton. Sekarang ya paling juga di bawah 7 ton, ada 6 ton, 5 ton lah paling. Dari semua dampak yang dialami oleh pihak petani ya, oleh teman-teman petani sendiri, ini artinya memang secara keseluruhan kebetulan pada saat ini dampak-dampak itu dialami sekaligus ya Pak ya. Artinya tadi kan ada kekurangan air, kemudian juga ada hama. Faktor-faktor lainnya yang kemudian ini menjadi penyebab naiknya harga beras, kalau menurut petani sendiri seperti apa? Ya karena itu yang panennya sedikit, jadi gabah di tingkat petani itu kan sedikit. Nah sementara kan petani itu jualnya ke tengkulak. Nah tengkulak itu sekarang ada yang dari Banten, dari Jawa itu pada datang ke sini nyari ini, akhirnya berebut barang, berebut gabah. Ya dampaknya itu harga jadi petani ini dari tengkulak. Jadi ya namanya berebut harga, biasanya kan pengen dapat gabah, otomatis kan dia harga mahal gitu. Ada di kisaran berapa harga gabah ini sekarang? Kemarin mah nyampe 8.500 bahkan 8.900 itu ya. Normalnya? Bulan kemarin awal bulan inilah awal bulan Februari. Ya cuman sekarang nih pas katanya ada impor, kemarin isu-isu ada katanya impor gara-gara beras mahal. Per hari ini tuh cuman 7.500. Jadi turun. Turun sekitar 1.000 rupiahan per kilonya. Jadi itu sebenarnya sekarang lagi panen juga cuman sedikit, harga udah turun 1.000 per kilo. Yang saya khawatirin itu nanti ketika panen raya yang sekarang baru tanam nih dari bulan Januari sampai sekarang gitu. Itu kan panen antara bulan 3, bulan 4 gitu ya. Nah, yang saya khawatir itu harganya jatuh, Bu. Harganya turun, katanya ada impor, ditambah kita panen raya. Khawatirnya harga di tingkat petani itu berkurang dari harga yang kemarin, yang sekarang ini gitu ya. Sekarang kan masih mending lah 7.500. Ya. Nah, yang khawatirnya itu takutnya malah tambah turun gitu. Ini terendah Pak? Ya. Kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya? Kalau di tahun pertengahan 2003, akhir 2003 sampai awal 2004 itu sekarang hitungannya
turun. Di harga 7.500 500 itu tadi. Kemarin pokoknya di akhir tahun sekitar bulan Desember itu 8 ribuan ke atas itu. Bahkan nyampe awal Februari pun masih 8.000 lebih gitu. Tapi kalau misalnya mengingat harga dari beras sendiri ini cukup tinggi begitu ya, sebelumnya ini cukup menguntungkan petani nggak sih Pak? Karena kan mungkin orang awam berpikir ya, oh ya berarti harga jual juga meningkat itu ya, juga ikut tinggi, margin yang kemudian didapatkan oleh pihak petani ini juga tinggi. Itu benar tidak? Ya kalau yang sekarang panen mah merasakan Bu, yang misal panen pas panen dari mulai bulan November, Ya. Desember, Januari, Februari itu merasakan untung karena apa? Posisinya harga itu mahal. Nah, perbedaan harga itu sendiri tuh gimana sih Pak prosesnya? Mungkin nggak banyak masyarakat yang tahu ya. Yang menentukan ini siapa? Yang saya tahu mah sebenarnya yang nentuin harga itu tengkulak. Dari Kalau tengkulak untuk langsung harga ya? gabah mah, Oke. jadi tengkulak itu dia kan beli gabah di petani, digiling, berasnya dijual. Nah ketika misalnya dia jual beras, misalkan di pasar itu dihargain misalkan 15.000, ya mungkin dia beli ke petani harga 7.500, bahkan mungkin 8.000 masih ada untung. Kekhawatiran petani selain itu apa Pak dengan adanya keadaan saat ini? Ya kita ya masalah tadi yang katanya pupuk bakal dikurangi. Kita sebenarnya kalau misalkan ini nggak apa-apa pupuk, misalkan pupuk non subsidi kita. Yang penting itu harga gabah normal di atas 7.000. Misalkan beras di harga 10.000, nggak apa-apa. Yang penting gabahnya jangan sampai turun ke 5.000. Itu yang berdampak pada petani. Kita mah nggak pengennya gabah itu minimal 7.000 lah. Karena ketika harga 7.000, biaya pengeluaran kita dari pupuk, pestisida segala macam itu udah nutup, kita udah ada untung gitu. Tapi kalau misalkan gabah di bawah 5.000, di bawah 7.000, apalagi di bawah 5.000, ya dengan biaya mahal, otomatis kita rugi gitu. Ya, tapi jangan sampai merjuangin rakyatnya yang banyak, yang gara-gara beras mahal dia ngimpor, tapi dia nggak mikirin petani kita nih yang selama ini ngasilin buat masyarakat Indonesia. Ngorbanin petani, dia ngasih beras biar murah, tapi gabahnya dibiarin urusan sama tengkulak. Mestinya kan pemerintah kalau misalnya beras nih pengen murah, tapi gabah jangan sampai murah. Nah, gabahnya dibeli sama pemerintah, jangan dibeli sama tengkulak gitu. Selama ini kan gitu. Kita mah diurusinnya sama tengkulak, kita mah adu harga sama tengkulak. Tapi ketika beras mahal mah pemerintah wah sibuk impor gitu. Harusnya kan ketika impor berarti bakal tahu nih dampaknya ke petani. Tolong petani gabahnya dibeli sama pemerintah, jangan dibeli sama tengkulak. Tengkulak kan pasti pengen murah harganya. Sekarang kita cuman gara-gara mundur aja nyawanya. Terus hasilnya agak berkurang gara-gara hama. Langka beras. Apalagi ketika misalnya kita protes nih, gara-gara gemuk misalnya pupuk nggak ada nih, kita nggak nanam, pindah misalnya nanam palawija, otomatis tambah berkurang beras. Terima kasih banyak Pak Saiful atas waktunya. Ya. Kita temukan fakta lain. Saya saat ini di Pasar Cipinang, ini merupakan pasar induk yang kemudian nantinya distribusi kepada pedagang-pedagang kecil ini akan berangkat dari Pasar Induk Cipinang ini. Saya akan menanya lebih lanjut seperti apa kemudiannya kondisi pasokan di Pasar Induk Cipinang di tengah kelangkaan dan juga tingginya harga beras saat ini. Kita temukan faktanya. Ketua Koperasi Pasar Induk Cipinang, Pak Zulkifli Rashid sudah bersama saya saat ini. Selamat siang, Pak Zul. Selamat siang, Mbak. Makasih banyak sudah menyumbangkan waktu untuk fakta. Sama. Kita tahu ya, untuk Sama-sama. isunya saat ini tentunya kelangkaan beras di mana-mana, harganya juga tinggi. Saya ingin tahu terlebih dahulu, Pak Zul, untuk ketersediaan atau stok di Cipinang sendiri, di Pasar Induk seperti apa? Kalau stok di Cipinang sampai sekarang yang saya tahu, 2 minggu yang silam itu berkisar 34 sampai 37 ribu ton untuk di Pasar Induk Cipinang. Artinya sebenarnya ini kalau dilihat dari mungkin kondisi saat ini,
amannya sampai berapa lama? Kalau untuk keamanan, Mbak, saya rasa cukup ya. Kita yang pertama yang sangat kritis yang akan kita hadapi adalah puasa dan lebaran yang akan datang ya. Sebab Bapak Bapana sudah mengatakan bahwa stok bulog dan dolok itu cukup ada 1,3 juta ton. Dan Bapak Presiden juga menegaskan 4 atau 5 hari yang silam untuk mengguyur pasar lebih kurang 10.000 ton. 10.000 ton per hari itu harus dikucurkan. Oke, untuk kelangkaan ini sebenarnya informasi yang diterima Pak Zul, kenapa sih kalau kita berbicara mengenai harga naik, itu kan memang sudah apa ya, kendala tahunan yang kita hadapi sebelum bulan Ramadan. Tapi ini kan masih jauh Pak Zul. Kendalanya itu semua harus paham, harus mengerti kita semua lini daerah, siapapun itu orangnya. Ya. Posisinya sekarang kan kita tidak panen. Oke. Yang mengakibatkan beras naik ini lantaran kita produksi dari daerah nggak boleh dikatakan nggak mencukupi, walaupun Dan itu tidak ada. panen itu dikarenakan yang pertama isu yang berkembang itu dari El Nino kemarin ya, cuaca. Sampai sekarang pun cuaca juga tidak menentu. Walaupun ada di suatu daerah yang panen, itu belum tentu seperti sekarang nih. Walaupun dia panen dia belum tentu bisa jemur, belum tentu bisa giling. Dan lagi yang sangat berbahaya sekali di saat kita lagi panen itu datang hujan dan kena banjir. Itu berbahaya, itu berasnya tidak akan bisa semulus yang kita harapkan. Berarti dengan ketersediaan yang saat ini dimiliki ya, khususnya di Pasar Induk Cipinang sendiri, itu nanti peruntukannya itu di daerah mana saja? Kami ditugaskan oleh Bulog dan Bapanas adalah sebagai saya ketua koperasi dan pelaku pasar ditugaskan untuk mengirim ke pasar-pasar turunan. Oke. Nah, jadi pasar-pasar di wilayah kemarinnya kita kan harus mengamankan DKI, tapi sekarang sudah berkembang untuk kita bisa se-Jabotabek. Jadi gunanya untuk se-Jabotabek. Se-Jabotabek ya. Dan dipastikan itu artinya sampai menjelang Ramadan tadi. Insya Allah, Pak Zul insya Allah aman ya. Saya jawab insya Allah aman. Sebenarnya begini Mbak. Masyarakat kita juga nggak perlu terlalu panik ya. Sebab kenapa? Selama ini berita yang santer, apalagi tahun 2017 ya, itu sangat berbahaya. Tapi sekarang ini saya rasa beras kita stok bulog dan ini saya rasa cukup, nggak perlu kita khawatir untuk menghadapi puasa dan lebaran yang akan datang. Tapi benar nggak ini kondisi informasi yang paling tinggi? Ya, dalam catatan saya itu benar banget ya. Oke. Dalam menurut pendapat saya selama ini semenjak saya sudah 45 tahun hidup Mbak ya, inilah beras yang termahal yang saya temukan. Di atas harga eceran tertinggi tadi Di ribuan atas ya bedanya iya, ya. jadi itulah apa penyebabnya itu seperti itu. Sebab kenapa? Yang bisa menurunkan harga ini adalah nanti panen ya. Jadi kalau udah panen itu harga akan bisa kembali normal. Kalau seandainya di luar prediksi nih, ternyata masih tetap kondisinya seperti sekarang, antisipasi apa yang dilakukan? Kalau saya nggak khawatir, kecuali Bulog nggak punya stok. Sementara Tahun 2017 kita mengatakan surplus tapi barangnya nggak ada. Kalau sekarang saya yakin betul dengan ada apa kata Bapak Bapanas Pak Arif dengan Pak Kabulok, Pak Bayu. Dia mengatakan punya stok 1,3 juta ton. Kenapa kita harus khawatir? Kalau Bulog tidak punya stok, ini yang berbahaya. Kita tidak panen, permintaan tinggi, semua orang gelisah. Kita nggak punya stok, ini yang sangat berbahaya. Tapi alhamdulillah kalau sesuai dengan omong Pak Bapanas dan Pak Kabulok, insya Allah mudah-mudahan menghadapi puasa dan lebaran akan datang kita aman. Ada antisipasi tertentu dong pastinya yang dilakukan mungkin dari pihak pedagang kalau dia tidak sesuai prediksi itu tadi Pak setidaknya, atau mungkin dari yang sudah-sudah, kita belajar dari yang sudah-sudah. Kalau kami sebagai pelaku pasar, kami ditugaskan sama Bulog ya, kamu kasih tapi kamu salurkan. Kami akan salurkan, akan kami jalankan sesuai dengan amanah yang diberi sama kami sebagai ketua koperasi dan pelaku pasar. Ya. Kemudian kalau kita melihat dari secara keseluruhan harga-harga yang saat ini tinggi, tentu kalau kita berbicara mengenai konsumen Pak itu sudah pasti merugikan. Dari sisi pedagangnya seperti apa? Kan margin ini tetap ada ya. Boleh digambarkan nggak kalau misalnya dari pedagang ini ruginya seperti apa sih? Kalau masalah margin, kami sebagai pelaku pasar yang penting barang yang kita mau jual itu ada. Oke. Itu pertama ya. Kalau harga mahal, harga nggak jelas tapi barangnya nggak ada, buat apa? Di mana kita akan mendapatkan keuntungan?
Di mana kita akan berbicara untung. Kelangkaan ini kan sudah terjadi sebenarnya beberapa minggu terakhir. Kemudian juga tentunya dengan harga yang tinggi, kelangkaan itu tadi permintaan menurun begitu ya Pak. Karena daya beli masyarakat ini bisa diprediksi itu juga turut berimbas begitu. Nah, bisa digambarkan tidak sebenarnya kerugian dan juga dampak yang dirasakan pedagang? Kalau kerugian kami seperti sebagai apa? pelaku pasar, kami tidak menemukan kerugian ya. Intinya yang jelas kami walaupun kami untung tapi nggak seberapa itu mungkin ada ya. Kalau kami rugi kami kan nggak mungkin, pasar nggak mungkin jalan. Kami kan nggak bakalan bisa hidup. Jadi semuanya itu udah kelihatannya ya, namanya alam ini tergantung permasalahan aja cuman satu ya, masalah kita lagi nggak panen. Banyak wartawan, semua wartawan menanyakan sama saya satu pertanyaannya yang gitu, kapan harga beras akan kembali normal? Nah, saya jawab beras itu akan kembali normal adalah nanti kalau kita sudah panen. Kalau kita sudah panen dari lini semua daerah masuk beras ke pasar induk, harganya itu akan turun. Dan itu prediksinya? Iya, semua beras bulog itu tidak boleh dikeluarkan. Ya, bulog itu gunanya satu-satu untuk penstabilisasi harga. Di saat harga beras tinggi, disinilah beras dikeluarkan. Nah, sekarang kan sangat awal pemerintah mengeluarkan beras. Tapi kalau udah panen nanti keran tutup, tidak boleh. Nah, sebab kenapa? Takut di demo sama pedagang, sama petani daerah. Itu, Mbak. Oke, Pak Zul, saya juga ingin menanyakan, kan sekarang ini solusi sementara bagi masyarakat ini kan juga dengan digelarnya operasi-operasi pasar, begitu ya, diberikan beras dengan harga terjangkau yang bisa mereka beli, begitu. Tapi kalau kita lihat dari kualitasnya sendiri seperti apa? Oh, bagus. Pak Zul melihat justru sekarang saya sangat berterima kasih sama pemerintah loh, Mbak. Ya, beras itu yang dikeluarkan namanya medium tapi berasnya kualitasnya premium. Beras 5% dari Thailand, Vietnam sama Pakistan. Itu kalau beras sudah 5% itu, Mbak, itu hitungannya beras udah premium, bukan medium lagi. Yang dikatakan medium tuh beras yang pecahannya 25% ke bawah, itu yang dikatakan medium. Sekarang tidak kita temukan pecahan itu di bulog, berasnya bulog cakep-cakep. Jadi dipastikan bahwa mereka yang kemudian ini mendapatkan harga miring, ya. Itu kualitasnya bisa dipercaya begitu ya Pak? Iya, sangat bisa percaya. Oke, baik. Pak Zul, terima kasih banyak atas waktunya. Saya jawab lagi nih. Terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya ya Pak Zul, sehat selalu. Kita temukan fakta selanjutnya. Sejumlah masyarakat dan juga pedagang ini optimis bahwa menjelang Ramadan dan juga Lebaran nanti harga akan normal. Benarkah? Saya akan menanyakan kepada pengamat pangan Kudori. Kita temukan faktanya. Ya, sekarang saya akan menanyakan bersama dengan pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, AEPI, Pak Kudori. Tentunya kita akan menanyakan pengamatan Bapak berkaitan dengan situasi saat ini ya. Mungkin saya tentu akan ke arah mengapa kelangkaan dan juga harga beras itu terjadi, tetapi berhubung karena saya sudah juga berbicara dengan para pedagang dan mereka mengatakan bahwa ini semua terjadi karena El Nino, ini semua terjadi karena memang musim iklim gitu ya, sebagian besar dan menjadi salah satu faktor utama. Mungkin saya akan menanyakan terlebih dahulu, ini memang tidak bisa diprediksi ya kalau berdasarkan pengamatan dari Pak Kudori. Kalau misalnya berbicara mengenai El Nino kan mungkin kita sudah tahu jauh-jauh hari, sudah terprediksi sehingga mungkin ketersediaan itu juga bisa dikelola begitu. Ya. Bagaimana? Ya, El Nino atau La Nina atau anomali iklim yang lain itu kalau melihat data-data BMKG itu semakin sering. Semakin sering. Perulangannya itu antara 3-4 tahun sekali. Jadi ini periode tahun 1980 ke sini ya. Perulangannya semakin sering. Artinya apa? El Nino, La Nina atau anomali iklim itu menjadi sesuatu yang setiap saat akan kita temukan. Nah, artinya apa? Ini ya sesuatu yang given, sesuatu yang mau tidak mau harus kita terima. Saya membayangkan mestinya kalau situasinya seperti ini, Kementerian Teknis itu sudah punya modul-modul gitu ya. Kalau El Nino terjadi, itu tombol mana saja yang harus di-on-kan.
ketika La Nina terjadi, tombol mana yang harus di-on-kan dan mana yang di-off-kan. Gitu. Lantas untuk situasi saat ini Bahwa ada hal-hal yang harus disiapkan sebagai respon ad hoc, iya, gitu ya, untuk menjawab situasi yang sangat dinamis di lapangan. Dugaan saya ini memang tidak bisa dieksekusi dengan baik di lapangan. Gitu. Nah, apakah El Nino tidak bisa diprediksi? Ya tadi, BMKG sebetulnya sudah jauh-jauh hari merilis hasil itu. Tapi kalau melihat situasi yang ada, termasuk kenyataan bahwa hari-hari ini petani di berbagai daerah, terutama di sentra-sentra produsen padi, kalau menggunakan data BPS, masih ada lahan berah, itu posisi Desember ya, pengamatan Desember, lahan berah di seluruh Indonesia itu 1,46 juta hektar. Berah itu artinya lahan nggak diapa-apain. Yang kedua, lahan yang dalam persiapan. Mungkin di Pajak ada nanam pembibitan, ya, perbenihan, itu 1,5 juta hektar. Ini dua kategori ini kalau kita tambahkan itu hampir 3 juta hektar. Ini luar biasa besar. sangat signifikan, bisa membantu. Sangat besar. Enggak, iya, sangat besar. Oke. Karena dalam 1 tahun luas panen kita itu kira-kira 10 juta sekian hektar gitu. Jadi ini kira-kira 30%. Lahan yang satu masih belum diusahakan, lahan yang masih dipersiapkan. Karena apa? Karena air nggak ada, Mbak. Dampak El Nino itu. Ini yang membuat musim tanam kalau tidak ada anomali iklim, ya, itu biasanya dimulai Oktober. Ini ternyata mundur Desember bahkan Januari. Jadi mundur 2 bulan bahkan lebih. Gitu. Ini artinya apa? Musim panen raya yang mestinya itu biasa kita lakukan di Februari, ya, atau awal Maret, ini bisa mundur akhir April atau awal Mei. Implikasinya apa? Pacekliknya tambah panjang. Sementara kita tahu bulan depan ada Ramadan, Betul. April ada Idul Fitri, yang dua momentum itu pasti diikuti oleh kenaikan konsumsi. Betul. Ini krusial ketika masih paceklik sebetulnya, atau produksi ada surplus tapi nggak besar. Itu menarik sih Pak. Kenapa kalau misalnya kita orang awam melihat ya setiap tahun mendekati Ramadan, mendekati Lebaran, ini selalu harga-harga menjulang tinggi. Tidak hanya beras seperti yang kita bicarakan saat ini, tetapi komoditas lain juga begitu. Pada saat itu, tapi tidak disertai dengan adanya kelangkaan. Nah, ini kan tahunan begitu ya. Bahkan kalau tadi Bapak sebutkan El Nino ini 4 tahun sekali, kalau Lebaran bahkan Ramadan ini jauh bisa lebih terprediksi lagi. Kenapa bisa sampai meningkat? Sekalipun kita ketahui itu mendekati Ramadan pasti demand meningkat juga, banyak yang mencari komoditas tersebut. Bahwa menjelang Ramadan atau hari-hari besar keagamaan yang lain, itu yang biasanya diikuti oleh kenaikan konsumsi, harga-harga kebutuhan pokok naik. Yang krusial itu ketika pada bulan-bulan ada kenaikan konsumsi, itu produksi komoditas itu terbatas, atau orang menyebutnya paceklik, ya. Itu krusial kalau pemerintah tidak punya stok yang memadai untuk melakukan intervensi. Sejak otonomi daerah, itu hampir semua kewenangan yang dulu itu tersentral di pusat. Sementara kita tahu eksekusi atau pelaksanaan program apapun itu pasti kan di daerah. Yang itu ujung tombaknya adalah pemerintah daerah. Kalau ini nggak sinkron, susah. Kalau ini terjadi berkepanjangan Pak Kudari, kemudian tidak berkepanjangan, misalnya kita selesai lah ini situasi sampai Mei begitu, tapi terus berulang, dampaknya apa? Kalau beras itu tidak bisa dipastikan pasokannya cukup, pasokannya merata di seluruh wilayah, potensi untuk terjadi gejolak sosial sangat besar. Kalau pada saat yang sama ternyata pemerintah tidak bisa memanage itu, Mengendalikan ini semua. iya, potensi untuk terjadi gejolak politik juga sangat besar. Jangan lupa, beras itu adalah komoditas ekonomi, tapi juga komoditas politik. Gitu. Jadi potensial untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa, gitu, kalau tidak bisa dikelola dengan baik. Sejauh ini, ya, memang PR pemerintah termasuk operator dalam hal ini Bulog adalah bagaimana memastikan tugas-tugas rutin, penyaluran outlet rutin yang sudah ditugaskan kepada Bulog oleh pemerintah sejak tahun lalu, ya, apakah bantuan pangan
beras itu yang cukup besar, dan di luar itu ya operasi pasar ya SPAP itu sejauh bisa dimanage dengan baik, dan pada saat yang sama pemasukan dari impor itu juga bisa dimanage dengan baik, penyalurannya sekian, yang masuk juga jangan sampai lebih kurang gitu, supaya stok yang dikuasai oleh Bulog, stok fisik yang dikuasai oleh Bulog itu tetap cukup memadai untuk sebagai instrumen jaga-jaga untuk melakukan intervensi kalau terjadi apa-apa. Itu yang kita harapkan ya Pak ya, bisa berjalan dengan baik semuanya. Terima kasih banyak Pak Kudori atas waktunya, sudah memberikan pandangannya juga kepada kami. Kita temukan fakta selanjutnya. Kita akan juga dengar suara dari Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, bagaimana kemudian menanggapi dan langkah apa yang akan diambil berkaitan dengan tingginya harga beras saat ini. Kita temukan faktanya. Januari Februari kita itu defisit 2,8 juta ton. Jadi masalahnya itu sebenarnya bukan distribusi, tapi masalahnya adalah di produksi. Ya. Jadi apapun ya kebutuhan kita satu bulan 2,5 sampai 2,6 juta ton. Pada saat ya produksi secara nasional turun, ya artinya defisit dalam 2 bulan 2,8 juta ton. Ya. Kemudian hari ini memang ada kenaikan harga, perlu diketahui bahwa sekali lagi secara mudah harga gabah ya itu sangat berpengaruh pada harga beras. Harga beras hari ini adalah 2 kali dari harga gabah. Ya, kalau saya ke depan boleh saran. Yang pertama, kita itu sebenarnya waktunya meningkatkan produksi dalam negeri. Ya. Ini Pak Menteri Pertanian, sahabat kita, Pak Amran Sulaiman bersama tim, itu sekarang sedang mendetailkan satu persatu. Ya. Ini bukan hanya terjadi hanya di Indonesia, ini terjadi di seluruh dunia, di mana komponen-komponen variabel untuk pembentuk harga beras atau harga gabah itu meningkat. Seperti yang pertama, misalnya sewa lahan. Ya. Sewa lahan yang dulunya 2 juta, 3 juta, jadi 6, 8, 10 juta, lihat lokasinya. Kemudian berikutnya lagi harga benih. Berikutnya lagi harga pupuk. Ya, harga pupuk itu sudah 5-6 kali naik. Kenapa pupuk naik? Ya memang ini ada hubungannya dengan beberapa produk pendukung yang memang dari Belarusia, dari Ukraine, dari beberapa tempat, Jordan, ya seperti fosfat. Ya. Jadi komponen-komponen ini naik, ya, sehingga pembentuk harganya menjadi tinggi. Termasuk hari orang kerja, gitu ya. Dulu dibayar 20.000, 30.000, hari ini sudah mungkin 100.000 per petani penggarap. Jadi banyak sekali yang harus didetailkan satu persatu. Kemudian yang tadi saya sampaikan harus menjaga NTPP, nilai tukar petani, khususnya tanaman pangan. Kenapa demikian? Kita semua termasuk yang sangat percaya bahwa produktivitas petani ini tergantung juga dengan kesejahteraan petani. Apabila harganya baik, maka produksi itu akan meningkat. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir memang kita telat tanam. Kenapa? Karena memang tidak ada air. Sedangkan sawah kita mayoritas adalah sawah tada hujan. Sehingga Pak Presiden itu kalau kita lihat membangun embung yang jumlahnya ribuan, kemudian membangun juga saluran irigasi sampai dengan tersier, kemudian juga membangun waduk-waduk, lebih dari 61 waduk. Nah ini kita harus teruskan, sehingga ketergantungan kita tidak terhadap tada hujan, ya hujan, tetapi kita bisa menyiapkan air, semacam water trap, ya, kemudian cadangan air. Kemudian berikutnya lagi, cadangan pangan pemerintah itu bisa kita tingkatkan. Kalau dulu sebelumnya di bawah 1 juta ton, hari ini dijaga 1,2 juta ton. Bayangkan, kita tidak panen, kita tidak produksi sesuai dengan target kita, tetapi pemerintah hari ini bisa melakukan bantuan pangan ya kepada 22 juta KPM sebulan 10 kilo. Apa yang dikerjakan pemerintah hari ini, ya kita sudah melakukan intervensi beberapa hal, tapi memang kita harus mempercepat sekali lagi ya produksi dalam negeri. Baik. Ya, jadi kalau ada yang perlu disampaikan, misalnya jumlah atau konsumsi beras kita meningkat, kemudian lahan kita turun, produktivitas kita turun, ya pasti seperti hari ini. Okay. Ya, sementara tadi saya baru mendengar ada market review bahwa misalnya di
di Inggris dan di Jepang itu sudah resesi, artinya pertumbuhan ekonominya negatif. Sementara Indonesia hari ini pertumbuhan ekonominya 5,05%. Ya, kemudian inflasinya juga terjaga 2,57% ya total. Volatile food menjadi concern dari seluruh negara, khususnya pangan. Demikian. Yang pertama, kita percepat saja importasi yang harus datang, kita datangkan. Kan kalau kita bicara diskusi setahun lalu dalam IBF ini kan orang kontra dengan apa yang direncanakan Badan Pangan Nasional untuk melakukan importasi. Bahkan dalam forum tersebut disampaikan apabila melakukan importasi harga petani jatuh. Bahkan pada waktu itu kita sebagai pemerintah menjamin bahwa importasi yang dilakukan adalah importasi yang terukur, yang selalu memperhatikan produksi di tingkat petani. Sehingga nanti ya, apa yang sudah kita kerjakan hari ini yang sudah baik, melakukan importasi terukur, kemudian percepat bongkar di seluruh port yang ada. Jadi Indonesia ini Mbak Caca, ada 27 port yang kita pakai untuk membongkar secara cepat. Mbak Caca bisa bayangkan, untuk membongkar satu kapal, satu vessel 27.000 ton itu, ya diperlukan waktu 5-6 hari Mbak Caca. Ya, kalau kita mengimpor 3 juta ya dalam setahun, berapa waktu yang diperlukan? Kemudian port-port besar seperti Jakarta, Tanjung Priok, Tanjung Perak, kemudian Tanjung Mas, itu semua itu kita optimalkan. Ya. Kemudian berikutnya lagi intervensi pemerintah, ya kita percepat untuk lewat penggiling padi. Jadi penggiling padi yang mesinnya itu tidak optimal hari ini membantu kami semua. Ya, jadi teman-teman penggiling padi itu membantu untuk mempack 5 kilo ya untuk bisa didistribusikan kepada masyarakat. Berikutnya lagi persiapan panen bulan Maret. Jadi panen bulan Maret ini saya tentunya bersama Pak Menteri Pertanian dan jajarannya udah mempersiapkan dryer ini udah harus siap. Begitu panen, dryer masuk tidak boleh lebih dari 24 jam, keringkan kadar air 24%, kemudian langsung diproses ya atau disimpan di silo-silo. Dan kemudian mempercepat proses sampai dengan beras yang sudah di packaging ya bisa dikirimkan ke seluruh flats. Ya. Saya sekarang sudah bersama dengan Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang juga Sekjen Inkopas, Pak Ngadiran. Pak Ngadiran, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ngadiran, saya ingin membahas ya tentunya berkaitan dengan kelangkaan dan juga tingginya harga beras yang kita ketahui bersama dan juga komoditas lainnya ya Pak ya. Kalau dari Bapak melihat hal ini sendiri, bagaimana kalau Pak Ngadiran melihatnya? Oh baik, makasih. Mengenai beras, seingat saya dan saya selaku pelaku, memang boleh dikatakan sejak lebih dari 40 tahun ini baru ini kejadian, harga yang sangat tinggi. Inilah waktu yang sangat di luar dugaan, di mana hal ini juga pengaruh menurut yang para ahli dan kami fakta di lapangan adalah karena adanya faktor El Nino. El Nino itu sangat berpengaruh pada petani, di mana kondisi hujan tidak menentu akan berpengaruh kepada air, mata air juga banyak terganggu sehingga masa panen itu berubah. Satu, yang kedua ada panenan yang bukan hanya gagal, kalaupun ada yang terjadi panen itu sangat kecil, tidak mencukupi untuk kebutuhan, katakanlah jangankan untuk bayar utang pupuk atau obat-obatan, ongkos kerja, ini nggak memadai. Sehingga dalam hal ini ketersediaan stok di petani ataupun di penggilingan sangat langka. Sekarang pangan itu menjadi sangat yang rawan ya. Inilah berpengaruh terhadap kondisinya harga. Tetapi itu dari sisi dari sisi lapangan atau dari sisi fakta. Tetapi selama ini apabila kita diberikan mungkin 50 ton, mungkin 100 ton, mungkin 200 ton ataupun lebih, kita akan langsung kepada pedagang. Saya ingin Pak Ngadiran juga ini ya mengomentari, kita ketahui bahwa salah satu cara pemerintah untuk menyelamatkan situasi ini adalah dengan operasi pasar beras murah begitu Pak, yang sudah berjalan saat ini di beberapa daerah. Kami apresiasi. Kualitasnya seperti apa? Kemudian juga Pak Ngadiran melihat secara keseluruhan. Kami melihat itu. Kalau yang dilakukan oleh pemerintah dengan OP adalah barang yang memang dilakukan yang harusnya kami juga distribusikan. Artinya barangnya sama. Jadi kami minta Koperasi Pedagang Pasar yang diupayakan bekerja sama dengan pemerintah manapun yang diberikan, kalau ada koperasi nggak benar, ini dibenerin. Jangan koperasi yang benar disalah-salahin terus, koperasi yang nggak benar dibenerin oleh pejabat yang kompeten. Tapi kami juga ingin membantu rakyat.
harapan dari pedagang sejauh ini seperti apa sih Pak? Kalau kita melihat situasinya sudah terlanjur seperti Oke. ini ya. Mendekati Idul Fitri dan juga Ramadan, sekalipun kalau kita lihat ini masalah tahunan, tetapi toh waktunya masih panjang Oke, sebenarnya. harapan pedagang dapat barang. Dengan dapat barang berarti bisa melayani masyarakat. Harga berapa yang diatur pemerintah, kita ikutilah apa maunya pemerintah. Itu aja. Baik, Pak Ya. Fadil, terima kasih banyak. Makasih, atas mohon maaf ya. pandangannya Operasi pasar beras murah yang dijadikan pemerintah sebagai solusi untuk masyarakat mengatasi tingginya harga beras dan juga langkanya beras ini disambut baik oleh warga. Dari fakta yang kami temukan di lapangan, pemirsa, para petani pun juga menyebutkan bahwa hasil panen berkurang imbas dari El Nino dan juga cuaca yang tak menentu. Petani pun menyebutkan bahwa kondisi ini akan membaik pada saat panen raya sekitar bulan Maret dan juga April, atau kita ketahui bertepatan dengan datangnya Ramadan dan juga Idul Fitri. Pedagang pun berharap banyak dalam kondisi tersebut agar daya beli dari masyarakat ini juga meningkat serta kondisi pun segera membaik. Kita harapkan agar ketersediaan beras ini bisa meningkat dan juga harga bisa kembali stabil. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.